Baik, masih kurang lebih 8 menit ke depan perjumpaan kita di program Happiness Moment di sore hari ini. Dan terima kasih untuk seluruh respon dari user semuanya. Ada 2 pertanyaan Bu yang masuk di line WhatsApp-nya di Radio Lok Jogja FM. Yang saya akan bacakan di kesempatan sore hari ini. Atas nama Stuti di Surabaya, Bu. Oke, shalom, ya. Baik. Ibu, saya seringkali khawatir berlebihan dan merasa berbeban berat dengan masalah-masalah yang tidak kunjung selesai-selesai. Bagaimana supaya saya bisa lepas dan mengalami kemerdekaan seperti yang Ibu maksudkan tadi? Iya, baik. Memang setiap manusia itu istilahnya putar baliknya dia dalam hidup ini hanya satu di pikiran, saudara. Makanya di dalam Filipi 4 ayat 8, kalau kita baca ayat 9 dan 10, ya, tundukkan semua pikiran itu dalam pikiran Kristus, maka damai sejahtera Tuhan akan turun bagi saudara. Jadi selama kita nggak tundukkan pikiran kita kepada Kristus, kita nggak pernah bisa hidup dengan damai sejahtera, gitu. Dan kebohongan iblis adalah apa? Ya, dia mengacak pikiran kita. Makanya waktu saudara mau tidur, saudara perlu membaca firman Tuhan dengan suara yang paling tidak saudara mendengarkan sendiri. Ya, jadi baca dengan suara yang terdengar di telinga saudara supaya itu masuk dalam pikiran saudara. Nah, ada banyak orang yang membiarkan alam bawah sadarnya menyimpan atau merekam hal-hal yang kotor, hal-hal yang tadi masalah-masalah itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan sampai itu tersimpan sih. Makanya kadang-kadang begini, pernah ngalamin juga enggak? Waktu tidur itu tiba-tiba mimpi yang kurang bagus, Anda panggil nama Tuhan tapi sepertinya nggak bisa bangkit-bangkit, nggak bisa gerak-gerak, hanya gitu loh. Sepertinya jiwa saudara tertekan. Nah ini, coba cek Anda, cek alam bawah sadar sana itu yang dikuasai oleh si jahat. Kita perlu membuangnya. Merdekalah di dalam alam bawah sadar, merdekalah di alam sadar kita, merdekalah karena Kristus menguasai alam sadar kita dan Kristus menguasai alam sadar kita. Ada satu doa yang Daud berdoa begini, Tuhan ampunilah saya atas semua dosaku yang aku sadar maupun aku nggak sadar. Dia ngerti secara manusiawi, ada hal-hal yang dia tahu ini salah, ini gak benar, tapi tiba-tiba muncul yang gak benar. Makanya dia berdoa minta ampun sama Tuhan seperti itu, yang sadar atau nggak sadar. Nah kadang-kadang kita suka cuek, yang kita tahu yang sadar aja kita cuek, apalagi yang nggak sadar. Nah dia tertumpuklah di alam bawah sadar dan itu menyiksa pikiran kita. Sehingga kita tertekan berulang-ulang, lalu muncullah masa lalu yang membuat kita artinya nggak nyaman dan kita tersesak sendiri. Come on. Ingat, dalam Yohanes 10 ayat 10, ya, ini firman Tuhan kemenangan luar biasa. Iblis datang untuk mencuri, 1, 2, membunuh, 3, membinasakan. Tetapi good news, kabar baiknya, Yesus datang memberikan engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, kelimpahan orang percaya ini banyak, tapi sayang sekali banyak orang percaya yang masih miskin. Miskin apa? Miskin sukacita, padahal nggak perlu dibeli. Itu Tuhan sediakan buat kita. Miskin apa? Miskin tersenyum, miskin pikiran positif, miskin yang namanya kedamaian, miskin yang namanya berhati mulia, miskin. Padahal semua itu Tuhan sediakan berlimpah-limpah buat kita. Mengapa bisa miskin tadi? Kembali, pikiran kita biarkan dikotori oleh si jahat. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan 18, kita baca sebentar ya. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Yes. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yeah. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Yes. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Luar biasa ya. Jika seseorang berbalik kepada Tuhan, artinya dia pernah hidup dalam dosa dan dia kembali sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, aku mau kembali kepadamu. Maka selubung diangkat. Apa yang dibilang selubung? Selubung itu contoh kalau saudara itu pakai ada kain jarang begitu ya, artinya seperti jaring ya, di wajah saudara. Sesuatu yang masih ada di depan mata kita, di wajah kita, menutup kita maksudnya. Kita nggak bisa jalan dengan bagus, kita nggak bisa lihat ada batu, ada apa, nggak bisa, karena ada yang menghalangi. Tetapi kalau hati kita berbalik, datang sama Tuhan,
semua selubung, hal-hal yang kita nggak tahu yang menghalangi mata roh kita itu melihat mana yang baik, mana yang tidak, itu diangkat daripada kita, saudara. Ya, dan akhirnya bilang, ya, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jika roh Allah menguasai kita, maka wajah kita penuh dengan kemuliaan. Tuhan bilang apa? Dari kemuliaan pada kemuliaan, from glory to glory. Kita punya hidup rohani itu jangan naik turun, saudara. Ya, kalau lagi di gereja, wah, naik banget, bagus. Kalau di rumah turun, naik turun, yoyo, saudara. Jangan. Hidup kekristenan itu harus naik. Kenapa? From glory to glory. Amin, haleluya. Jadi mari taklukkan pikiran kita dalam pikiran Kristus, biar kita mengalami kemenangan di dalam Dia. Biarkan selubung ini engkau angkat, engkau buang, dan berbaliklah sama Tuhan. Di mana ada roh Allah, engkau mengalami kemerdekaan kekal. Amin, haleluya. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua atau pertanyaan terakhir di sore hari ini. Yes. Atas nama Lani ada di Bandung, Bu. Oke, shalom Bandung, ya. Ibu, saya terjerat dan terlilit oleh hutang karena bisnis yang gagal dan beberapa teman relasi yang melakukan penipuan. Hal ini membuat saya down. Membuat saya down, Bu. Apa yang perlu saya lakukan supaya saya benar-benar merdeka seperti yang Ibu firman? Iya, memang tidak enak ya kalau kita lagi jalankan bisnis, terus tiba-tiba ada kebohongan. Saya pernah mengalami itu, saudara, ya. Ada sebuah bisnis yang saya jalankan dan tiba-tiba ruginya bukan puluhan juta, tapi ratusan juta. Itu nggak nyaman. Tetapi Tuhan rupanya bukan menguji atau seperti kita kesalahan orang. Kenapa dia keberhutang kok nggak balik, nggak kasih sama kita? Tapi di situ ada satu hikmat yang Tuhan berkata, aku uji kamu. Nah gitu loh. Jadi yang diuji adalah saya. Apa yang diuji oleh Tuhan? Bagaimana satu, kesabaran saya. Yang kedua, positive thinking. Untuk tetap percaya kepada kebenaran. Itu gak enak, saudara. Ya. Tetapi disitulah saya belajar dewasa bahwa semua yang kita kerjakan dari Tuhan dan untuk Tuhan. Kalau memang Tuhan sediakan ini kita harus dapat, kita nikmati, ya kita jalani. Kalau Tuhan izinkan, oh sudah berikan sama orang, ya kita pun lepaskan. Ini nggak mudah. Tetapi kalau saudara dengar firman Tuhan, come on, ya lepaskan, saudara. Dengan bagaimana caranya? Berdoa sama Tuhan. Bapa, bukakan aku tinggal pelanggan dari pintu-pintu yang berbeda, pintu yang lain. Karena Tuhan nggak pernah habis akal menolong kita. Ya, sekalipun kamu tidak melihat, sebaliknya kamu tidak merasakan, Tuhan nggak pernah stop dalam berkat-berkatnya kepada kita. Itu janjinya. Jadi mari berserah kepada Tuhan. Nah, satu hal yang saya ingin bilang begini. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat berkat Tuhan, ya, di pintu yang lain, karena kita masih fokus di pintu yang sama, pintu yang kita ada masalah itu, orang masuk keluar dengan masalahnya dia di situ, di pintu itu, kita hanya fokus ke situ, dan kita berharap apa yang kita sudah rugi dari pintu itu pun orang harus kembalikan. Padahal Tuhan adalah berkat, Dia adalah sumber segala berkat. Ya, kita bilang dalam kitab Wahyu begini, jika ia mengetok pintu, yang mengetok pintu siapa? Tuhan mengetok pintu hati kita. Yang membuka siapa? Kita. Kalau kita membuka pintu, dia akan masuk dan duduk makan bersama dengan kita. Itu berarti apa? Kita menerima berkat-berkatnya dengan luar biasa. Kadang-kadang Tuhan mengetok pintu hati kita dengan masalah yang terjadi. Tapi kita nggak mau membuka hati. Makanya kita merasa terus dirugikan dan pikiran kita terus disiksa. Dan, come on, merdekalah dari situ, saudara. Hari ini Tuhan mengetok pintu hati, saudara. Kalau engkau membuka hati, terimalah firman ini dan engkau berdoa, Tuhan, aku mengampuni semua yang bersalah kepadaku. Dan mari berkatilah aku. Aku mau lihat pintu berkat yang engkau curahkan kepadaku. Amin. Haleluya. Baik, Bu, kita di menit terakhir di program Happiness Mom, mungkin bagian terakhir adalah Ibu bisa memberikan berkat, doa berkat bagi seluruh jemaat semuanya, sekaligus juga menutup perjumpaan kita di program Happiness Mom. Yes, oke. Kalau statement saya adalah mari sungguh-sungguh merdeka dan benar-benar merdeka dalam Yesus. Tuhan datang memberikan engkau hidup dan segala kelimpahan yang gak perlu dibayar. Kelimpahan itu engkau dapatkan sendiri. Apa kemerdekaan ini? Yaitu sukacita, damai sejahtera, ya, kehidupan roh yang indah. Come on, bahagia, happy dalam Yesus. Engkau layak bahagia karena Dialah sumber segala sukacita, saudara. Jangan biarkan masalah-masalah menggerogoti, saudara. Jangan biarkan masalah-masalah mengintimidasi, saudara. Engkau punya iman, engkau punya roh. Taklukkan masalah-masalah itu di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Pastikan engkau benar-benar merdeka karena engkau mengalami firman-Nya. Haleluya. Saya angkat tangan, saya akan berdoa, saudara. Haleluya. Bapa, malam ini kami bersyukur
untuk firman Allah yang menerangi mata hati kami. Hamba berdoa, jika ada banyak mereka yang mendengar pesan ini tapi mereka terintimidasi, mereka masih terikat dengan segala pikiran-pikiran yang menghantui mereka, tekanan-tekanan intimidasi, segala masalah-masalah lalu yang mengikat mereka, hamba berdoa saat ini, lepaskan di dalam nama Yesus. Engkau yang memerdekakan kami. Mari pulihkan keadaan kami, pulihkan keadaan kami, pulihkan keadaan kami, pulihkan keadaan kami, pulihkan rumah tangga, pulihkan pekerjaan-pekerjaan, pulihkan pelayanan, pulihkan seluruh pribadi kami, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau merdeka. Come on, semua angkat tangan dan bilang, Tuhan, aku mau merdeka, aku mau merdeka, pulihkanlah saya Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, bila kemenangan itu terjadi oleh karena kebenaran-Mu di dalam kami. Kami ambil firman Allah ini, kami katakan kami mengalami Engkau dan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk malam yang luar biasa. Berkati semua pendengar dalam program Happiness Moment ini, baik di kota ini, di luar kota, di luar pulau, di bangsa-bangsa, dimanapun kami berada. Berkatilah kami. Dan berkati Tuhan Radio Love Jogja FM. Berkati semua kru yang ada, Bapak Anto dan semua teman-temannya. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang selalu melayani di sini. Pengurapan dan kuasa Tuhan juga turun kepada mereka. Kami percaya firman Allah yang kami dengar dan kami baca ini, kami mengalami kemenangan sesungguhnya di dalam Yesus, karena Engkaulah sumber kemenangan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melepaskan kami dari semua dosa-dosa yang mengikat kami. Engkau sudah melepaskan kami dari segala tekanan intimidasi. Kami bersyukur. Diberkatilah kami semua yang mendengarkan program ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih Bu Salim, terima kasih untuk sharingnya di kesempatan sore ini. Dan semuanya karena waktu jualan program Happiness Moment berakhir di kesempatan malam hari ini, dan dengarkan kembali program Happiness Moment di minggu yang akan datang. Sama saya pamit dulu dari ruang dengan semuanya. Terima kasih buat kebersamaannya, tetap semangat, tetap bersuka cita.